Halo lagi semua, apa kabar teman-teman? Teman-teman ya, semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today, teman-teman ya. As usual, saya akan bicara mengenai hot trending topic ya. Tapi before that, I will show you my chopping board products dulu ya, seperti biasa ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini sebenarnya ya di hampir almost di setiap video saya juga kasih lihat yang palanan saya agak ukuran yang ini yang ukuran standar ya teman-teman ya. Ini yang ukurannya ini 3 cm tebal nih ya. Nah ini lebarnya kurang lebih 22 sentian ya teman-teman, ini panjangnya kurang lebih ini 35 sentian teman-teman ya. Nah ini lumayan agak berat ya teman-teman ya, ini ya kurang lebih ada 4 kiloan ya teman-teman begitu ya. Jadi ini ya, saya akan info lagi teman-teman bahwa tuh kita punya material ini memang agak sedikit beda teman-teman ya sama di yang ada di pasaran sekarang di Indonesia ya begitu teman-teman. Ini yang saya punya material ini belum ada di pasaran Indonesia teman-teman, saya jujur ya, saya belum ada di supermarket, belum ada di kayak di tempat Horeca supermarket begitu teman-teman, belum ada ya. Nah ini yang dipasang sekarang ini teman-teman itu mereka bahannya tuh terbuat dari bahan yang lebih lembek teman-teman, dari call it LLDPE ya, low level punya density punya teman-teman ya, begitu. Jadi ini kita perbedaannya teman-teman, ini kita punya is made of high molecular weight polyethylene teman-teman ya, atau singkatannya tuh HMWPE teman-teman begitu. Jadi ini memang ini maksudnya high molecular weight itu artinya tuh padat teman-teman ya. Jadi molekulnya itu dia lebih padat, jadi lebih berat untuk ukuran yang sama teman-teman ya. Jadi otomatis karena dia kepadatannya dia, jadi otomatis juga lebih berat teman-teman daripada dibandingkan sama yang talenan lain yang ada di pasaran teman-teman ya begitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat mungkin kalau memang ada ada kesempatan teman-teman mungkin bisa datang atau bisa saya bisa kasih lihat sampel atau bagaimana ya, nanti bisa DM saya di H2 Ranger Instagram teman-teman begitu. Jadi ini kita punya material ini teman-teman, ini memang ini standar minimal ya yang dipakai di negara luar, terutama di negara-negara maju teman-teman ya. Ini kita udah kayak di US, di Europe teman-teman ya gitu, kita udah ada IQNet udah ada FDA approval di US ya, sama IQNet certification di Europe teman-teman begitu. Jadi ini bahan ini ya teman-teman, ini memang udah standar minimal ya yang dipakai diimpose ya secara food safety standard saya di negara-negara yang maju teman-teman begitu. Tapi memang di Indonesia belum dibikin peraturan teman-teman, belum dibikin regulation begitu. Karena kenapa ya teman-teman? Jadi ini kan chopping board ya, ini kan tiap hari dipakai ya di board chopping ya. Jadi lama-lama memang pasti bergaret lah ya, habis itu di permukaannya teman-teman, apalagi kalau setiap hari dipakai misalnya kayak di pabrik daging atau di restoran teman-teman begitu. Jadi lama-lama memang those microplastic ya teman-teman bisa tuh copot ya begitu, kebanyakan ya begitu. Bukan kebanyakan, di setiap talenan juga sama teman-teman begitu. Nah ini perbedaannya kita punya agak padat dan agak keras teman-teman. Jadi nggak gampang tuh microplastic tuh, nggak gampang tuh copot teman-teman ya begitu. Jadi juga nggak mudah tuh mix ke makanan teman-teman begitu. Kalau yang ada dipasang sekarang ya dia agak lembek, jadi lebih gampang rusak ke permukaannya ya. Jadi otomatis itu microplastic lebih gampang copot juga ya, akhirnya campur ke makanan. Akhirnya jangka panjang bisa masuk ke sistem tubuh kita dan menyebabkan kanker teman-teman begitu ya. Jadi harap teman-teman bisa mengetahui ya, saya sebagai edukasi juga ya di video saya ini begitu. Dan juga sekalian saya info itu bahwa tuh long term risk-nya tuh apa gitu teman-teman begitu ya. Memang kita punya produk ini kita memang lebih mahal sedikit teman-teman begitu, tapi jangka panjang lebih aman teman-teman ya, lebih aman untuk kesehatan yang si pemakainya juga teman-teman begitu ya. Jadi itu untuk preventing those microplastic particles from mixing into our food teman-teman begitu ya. Nah jadi ini karena tebal teman-teman, ini tebal ya. Nah, kita juga ada ketebalan yang mulai dari 1 cm sampai 10-18 cm teman-teman begitu ya. Berbagai banyak ukuran teman-teman bisa lihat di online shop saya di Tokopedia teman-teman, under the same name ya, H3 Ranger ya. Jadi teman-teman bisa browsing dan juga nanti bisa chat juga teman-teman di situ ya. Nah begitu. Jadi ini kenapa ya, ini kita punya talan ini boleh dibilang teman-teman ini pakai bisa lama ya, bisa seumur hidup juga ya. Karena kenapa ini bisa terus dipoles kembali nih, saya kasih lihat ya. Nah ini buktinya teman-teman ya. Ini warnanya hijau, ini cuma buat sampel size saja. Ini tipis teman-teman ya, yang tipis 1 cm punya ya kan. Nah jadi ini udah pakai beberapa bulan, jadi ini bisa dipoles kembali teman-teman gitu ya. Jadi kurang lebih 70-80%. Kalau teman-teman ada hand grinder atau amplas juga bisa teman-teman. Tapi untuk lebih maksimal, lebih baik ya seperti semula jadi halus ya, itu boleh dibawa ke bengkel bubut teman-teman ya. Mereka kan biasa kan ngebubut besi, permukaan besi amplas, jadi bisa mengkilap. Ini juga sama teman-teman, ini hanya plastik padat ya, jadi mereka bisa bikin seperti semula jadi begitu ya. Jadi nanti kalau for ini ada further inquiries teman-teman bisa reach saya di di Tokopedia juga bisa ya, atau Instagram teman-teman under the same name H3 Ranger ya gitu ya kan. Kita udah ada
Ini memang udah standar, udah apa tuh, udah antibakterial teman-teman ya, udah anti bakteri ya, dan juga udah memenuhi tuh food standard, food safety standards secara internasional ya teman-teman begitu ya. Jadi ya begitu aja deh gitu. Nanti saya juga nggak mau terlalu apa tuh berulang-ulang lagi dalam video saya, teman-teman. Saya cuma kasih garis besar aja ya begitu. Ya kan, nah jadi oke, for today teman-teman, yang mungkin saya akan bicara sedikit mengenai yang sedang ada di news ya. Ini kurang lebih beberapa hari ini ya, mengenai si apa tuh, si Kate Middleton ya teman-teman ya. Si Kate Middleton tuh yang katanya dia declare bahwa dia tuh terkena cancer teman-teman begitu ya. Sebelum itu memang ada banyak lah video-video di YouTube ya, dulu conspiracy theories bahwa dia tuh apalah hilang atau bagaimana teman-teman begitu. Jadi mungkin akhirnya dia udah beberapa bulan teman-teman sebenarnya ya, si Kate udah nggak kelihatan di media. Dia kayak 2 bulanan lah begitu. Jadi akhirnya dia bikin video teman-teman yang memperlihatkan bahwa dia tuh memang dia tuh diagnosed with cancer teman-teman begitu. Cancer apa nggak diketahui ya, tapi katanya dia bilang di apa tuh abdomen atau stomach area gitu teman-teman. Jadi di bagian perut atau pencernaan gitu teman-teman begitu ya kan. Ini sebenarnya sangat menyedihkan sih teman-teman. Sebenarnya saya ngeliat dia juga waktu di videonya itu the short video ya, cuman less than 2 minutes ya begitu, dia kelihatannya kurus banget ya, terus agak pucat ya, sengaja dia mungkin penampilannya juga mungkin begitu kali ya. Jadi dia nggak pakai makeup, nggak dress up atau bagaimana, cuma dia simple begitu, pakai sweater begitu teman-teman begitu. Jadi kelihatan memang dia kelihatannya sakit ya begitu, kelihatan benar-benar sakit ya begitu. Biasanya orang sakit mungkin dia pakai makeup atau bagaimana supaya nggak kelihatan pucat teman-teman, tapi ini benar-benar kelihatan dia sakit, dan juga dia juga kelihatan lebih kurus ya teman-teman begitu ya kan. Ini sebenarnya is quite unexpected lah teman-teman, karena dia kenapa ya, saya kagetnya itu kenapa saya bilang unexpected ya, karena dia umurnya dia masih muda ya sebenarnya, 40-an ya. Jujur dia lebih muda daripada saya beberapa tahun teman-teman begitu. Dan tapi dia udah kena kanker begini ya. Untung aja dia udah punya 3 anak, jadi anaknya udah semuanya udah keluar dari, maksudnya dia udah nggak hamil gitu ya, dia udah berhasil melahirkan 3 anak teman-teman begitu, baru dia kena kanker begitu ya. Jadi bagusnya sih di situ, cuman sayangnya dia mungkin dia masih muda teman-teman. Kadang saya juga mikir ya, kemarin saya juga lihat di beritanya bahwa tuh kenapa ini, maksudnya zaman sekarang teman-teman, ternyata tuh banyak anak-anak muda ya, orang-orang maksudnya yang di bawah umur, kayak misalnya di bawah umur 40 teman-teman ya, banyak juga yang kena kanker ternyata gitu teman-teman begitu. Jadi agak sedikit sih trennya agak sedikit mengkhawatirkan ya begitu ya. Kadang-kadang saya juga mikir kenapa bisa begitu teman-teman ya. Jadi saya udah bikin penjelasan mengenai saya punya chopping board teman-teman, bahwa tuh kita nggak ada we call it the microplastics teman-teman, yang bisa masuk ke campur ke makanan ya, pas dicincang, pas dipotong udah gitu masuk ke sistem tubuh kita gitu teman-teman begitu. Zaman sekarang memang udah banyak lah teman-teman, semua packaging semua serba plastik lah ya, juga ada ya kan. Jadi mungkin itu salah satu juga faktor orang maunya serba instan, serba cepat ya teman-teman. Jadi all in packaging juga itu juga mungkin contribute ya gitu. Karena trendnya itu saya ngelihat tuh di seluruh dunia bahwa tuh banyak memang orang di bawah umur 40 banyak yang kena kanker teman-teman begitu ya kan. Zaman sekarang begitu ya. Jadi nggak aneh gitu ya begitu. Jadi udah udah bukan hal yang aneh gitu, bukan hal yang umum ya. Begitu. Tapi saya mikir ya, kenapa sih Kate ini memang dia kan seorang royalty lah ya. Dia sebagai istri prince ya, pangeran ya, si William ya begitu ya. Dia makannya juga bagus ya, makannya juga enak ya teman-teman ya. Pasti kesehatan semua juga dijaga teman-teman begitu. Terus dia juga bukannya dia gendut atau yang berpenyakit, kelihatan yang nggak sehat atau bagaimana teman-teman. Si William sama dia kelihatan sih sehat ya begitu. Saya lihat dia juga ramping gitu, ramping. Jadi saya bingung teman-teman, penyebabnya itu apa gitu teman. Saya juga agak sedikit aneh sebenarnya. Sampai dia bilang katanya di bagian perut dia ya begitu. Kadang-kadang kan kita bisa punya terka ya, maksudnya tuh kanker di mana. Jadi itu sebenarnya penyebabnya tuh apa gitu, apa yang kita konsumsi selama ini sebenarnya ya begitu ya kan. Saya yakin ya dari segi makanan ya, saya yakin si Kate itu bukan orang yang rakus makan atau dia kayak yang bisa gendut atau bagaimana ya begitu. Dia orangnya juga bisa kelihatan bisa jaga kesehatan ya. Jadi juga mungkin dia juga olahraga rutin ya. Nah, dia juga bisa jaga badan. Bahkan saya ngeliat dia foto waktu dia sebelum married ya, terus sesudah married dia banyak berubah teman-teman. Saya lihat, kalau bisa dilihat ya, sebelum married waktu itu dia agak gendut ya, agak berisi, agak chubby sedikit ya waktu dia sebelum married. Tapi sesudah married dia berubah jadi langsing, jadi agak kurus juga teman-teman begitu ya kan. Memang dia sengaja begitu karena dia image-nya sebagai princess ya, sebagai princess dia mau kelihatan tuh lebih ramping, tentu lebih cakep juga lah teman-teman begitu ya, pastilah ya begitu. Tapi saya bingung itu kenapa dia bisa tuh kena kanker seperti begini gitu teman-teman begitu.
saya agak sedikit curiga sebenarnya ya. Mungkin karena dia karena minum obat kurus kah atau apa gitu kan begitu. Ya kan. Kalau dari sisi makanan dia kayaknya nggak mungkin lah ya. Makanan pasti udah sehat, udah oke. Cuman ini penyebabnya ini dia apa? Saya rasa apa dia mungkin dia konsumsi suplemen kah? Ya suplemen gitu ya. Atau dia minum obat kurus kah atau kayak diet pills atau apa gitu teman-teman. Sehingga tuh memang dulu dia kelihatan memang agak waktu dia sebelum married ya masih pacaran ya dia katanya agak gemukan, agak gendut, terus tiba-tiba dia bisa agak kurus, saya lihat dia agak kurus ya teman-teman begitu. Waktu dia udah married, punya anak pun dia masih kurus juga ya teman-teman begitu ya. Udah punya anak 3 dia tetap dia masih kurus, masih langsing. Itu pasti juga ada kayaknya dia minum obat, kayaknya mungkin dia minum obat pembakar lemak atau apa kali teman-teman. Saya punya curiga ya begitu ya. Sehingga tuh dia bisa kurus, bisa jaga badan sampai sebagus itu ya. Mungkin di samping juga ada pasti olahraga juga kayak begitu. Saya juga ngeliat ya dibandingin sama si Meghan Markle ya, si istrinya si Prince siapa tuh, si Harry ya, Prince Harry ya. Si Meghan Markle lebih gendutan bahkan ya kan. Kelihatan lebih berisi, lebih agak cabir ya. Memang dia juga lebih pendek lah daripada si Kate lah begitu. Tapi kelihatan si Kate ini kayaknya kelihatan dia karena dia di under the spotlight lah ya, dia sebagai princess tentu dia mau jaga badan, jaga makan, jaga kesehatan apa segala macam teman-teman. Tapi kayaknya saya rasa dia sedikit over kali, saya rasa. Saking over ya dia nggak tahu dia makan apa ya. Jangka panjang teman-teman ya, jangka panjang atau dia minum obat kurus kah? Atau dia minum diet terus atau apa, saya nggak tahu teman-teman. Jadi jangka panjang kena dia punya perut teman-teman begitu. Makanya harus hati-hati ya teman-teman. Jadi saya kemarin sih juga ada banyak baca berita teman-teman, itu ternyata obat suplemen ya. Suplemen itu kayak misalnya obat vitamin ya, obat ya vitamin buat cowok juga buat cewek teman-teman ya. Misalnya kayak obat kurus, bahkan obat penenang, obat darah tinggi juga teman-teman. Karena saya juga ada sedikit darah tinggi teman-teman. Jadi juga semua ada efek sampingannya gitu teman-teman begitu. Jadi jangka panjang ya, kita minum obat, kita minum suplemen atau minum obat apa teman-teman ya, kita mesti mikir teman-teman, kita hanya bisa sementara kita jaga kita makan obat itu ya untuk maintain hanya tuh untuk masa yang sementara gitu teman, bukan tuh yang jangka panjang ya. Jangka panjang kita minum obat itu terus-terusan, kita bisa tahu sendiri akibat apa gitu teman begitu. Karena ini memang udah ada di laporannya bahwa tuh kayak vitamin ya, suplemen ya, termasuk juga obat kurus ya, obat atau pil pembakar lemak atau apa gitu teman, itu semuanya ada tuh efek sampingannya teman begitu. Dan juga ya dia kadang-kadang dia secara manufacture ya dibuat itu dia juga kadang-kadang nggak jujur teman-teman ya, gitu perusahaan-perusahaan farmasi begini ya, dia tulisnya apa ya, udah gitu sebenarnya itu obat juga ternyata dia ada bahan-bahan yang terlarang atau bahan-bahan yang beracun teman-teman begitu. Karena laporannya ini udah ada banyak di Amerika teman-teman yang begitu terutama ya. Ternyata si FDA itu juga dia juga bilang ada kesalahan juga dari sisi dia ya, pas dia ngecek atau dia teliti atau dia investigasi tuh obat-obat yang atau bahkan vitamin-vitamin yang dianggapnya tuh vitamin atau suplemen, tapi ternyata dia ada bahan-bahan terlarang atau beracun gitu teman begitu, ada begitu ya kan. Makanya kita kadang-kadang kita minum obat, minum vitamin atau minum apa jangka panjang teman-teman, kita harus mikir juga ya, jangan tuh terlalu full percaya oh ini obat ini loh. Misal ada orang ya gila ya, zaman sekarang siapa sih nggak minum vitamin teman-teman ya, nggak minum suplemen, nggak minum apa segala macam gitu teman-teman begitu ya. Tapi kita nggak mikir itu benar atau enggak gitu teman-teman ya, itu apa tuh obat-obatan atau vitamin apa gitu teman-teman begitu. Jadi efeknya akibat apa ya, nggak secara sadar ya si Kate Middleton ini ya, padahal dia begitu cakep ya, masih muda, bila gitu dia juga langsing ya teman-teman ya begitu, nggak kayaknya kelihatan sih sehat, yang ada masalah ya, tiba-tiba ada kanker sel di dalam tubuh dia gitu teman-teman. Saya cuma punya curiga atau dugaan yang bahwa tuh kayaknya dia ada konsumsi obat atau dia vitamin apa ya teman-teman yang jangka panjang ya, sehingga tuh dia tuh bisa menyebabkan tuh kanker gitu. Ini kankernya katanya baru stage 1 ya katanya ya, jadi masih belum menjalar terlalu besar dan juga belum terlalu parah gitu teman-teman, baru stage 1 ya begitu. Tapi cepat-cepat harus disingkirkan kanker ya dengan dengan kemoterapi lah katanya dia bilang begitu. Saya bingung itu kenapa teman-teman sebelum dia di diagnose cancer ini ya, dia bilang katanya dia ada operasi perut ya, apa dia ada masalah dengan perut dia teman-teman begitu. Jadi dia bilang dia operasi perut itu untuk ada masalah apa, teman-teman juga nggak didiskus secara jelas ya, agak buram-buram gitu, agak vague juga ya teman-teman gitu. Dia bilang dia ada masalah dengan perut dia teman-teman begitu. Dia bilang dia ada masalah dengan perut dia, dioperasi, nah baru dia ketahuan ternyata ada kanker sel gitu teman-teman gitu. Jadi kan agak aneh, dianggap itu mungkin perutnya ada masalah atau bagaimana teman-teman secara pencernaan ya, dia bilang di bagian perut, di bagian abdomen ya katanya ya, atau stomach ya begitu ya. Pasti itu karena kan konsumsi makanan atau apa gitu. Kalau makanan saya lihat dia ini bukan tipe orang yang
berakus makan atau yang makan nggak benar teman-teman begitu. Di kerajaan Inggris pasti semuanya juga kesehatan juga pasti dijaga ya. Secara menu, secara diet apa semua pasti dijaga dengan benar. Saya yakin dia salah obat atau dia minum vitamin terlalu lama ya, jangka panjang teman-teman ya, atau suplemen apa jangka panjang apa atau bagaimana dia bisa menyebabkan dia jadi kanker sel itu numbuh gitu teman-teman. Makanya harus hati-hati teman-teman. Saya juga ada pengalaman pribadi sebenarnya. Kadang saya juga minum obat atau bukan minum obat, minum kayak vitamin atau suplemen apa teman-teman begitu. Kalau kita minum berlebihan ya, atau kita jangka panjang ya, tiap hari kita minum teman-teman, kadang kita bisa lihat juga ya, begitu kita punya misalnya ada orang tuh matanya di bawah mata ada kayak panda ice gitu teman-teman begitu ya. Jadi itu juga disebabkan karena masalah ginjal teman-teman. Kadang saya juga mikir apa sih kebanyakan minum obat vitamin atau suplemen gitu teman-teman begitu ya kan, supaya itu saya nggak rasa lelah gitu teman-teman begitu ya kan. Kita berasa ya, kalau kita minum vitamin suplemen badan kita berasa lebih panas ya teman-teman, badan kita lebih panas, lebih ada tenaga juga sih sebenarnya, lebih berasa lebih seger aja gitu teman-teman begitu. Tapi akibat apa ya, kadang kita bisa sariawan atau kita bisa panas dalam atau bagaimana gitu teman-teman. Tapi sekarang cuacanya juga udah berubah jadi panas sekarang teman-teman begitu ya. Jadi makanya harus hati-hati, kita harus bisa sadar gitu teman, bahwa tuh vitamin, suplemen ini apalagi obat-obat lain ya, kayak ya ada orang kadang nggak punya otak, dia minum obat apa kayak ada vitamin pemutih lah teman-teman yang begitu, yang nggak tahu dari mana ya, nggak jelas katanya dia untuk bisa memutihkan kulit teman-teman begitu ya, vitamin kayak gituan lah, aneh-aneh gitu. Terus itu dia ada orang yang dia terutama cewek-cewek obat kurus lah teman-teman ya, obat kurus atau obat pembakar lemak atau bagaimana, itu semua harus hati-hati teman-teman. Dan juga itu bukan buat jangka panjang ya, jujur ya begitu. Lebih baik kita sekarang secara alami aja gitu teman-teman begitu, lebih aman teman-teman begitu, dibandingkan tuh ya kita rely on these vitamins atau supplements ya. Akibat apa? Kita dependency on them ya. Jadi akibat ini efek begini gitu teman. Saya yakin si Kate Middleton ini ada salah satu contoh gitu teman-teman begitu ya kan. Anyway, sebenarnya sangat menyedihkan sih teman-teman. This is just my thought ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa setuju bisa enggak. Anyway ya, thank you for watching teman-teman. I hope my video will bisa membantu membuka pikiran kita semua lah, bahwa tuh ya kalau bisa sih jangan terlalu relying too much on this kind of vitamins atau supplements atau anyway, thank you for watching. Teman-teman, hope you can also help me to subscribe, like and share. Bye bye.